Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah masuk di bab yang keempat ya. Judulnya dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, di pertemuan kita yang pertama, bab 1 itu hidup beriman ya. Terus bab yang kedua ada hidup berpengharapan. Nah, bab yang ketiga kemarin kita belajar memilih untuk tidak berputus asa. Nah, di bab yang keempat ini kita belajar dampaknya ya, akibatnya kita hidup beriman dan juga hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak, kita lihat bacaan Alkitab kita, ada kitab Daniel, ada Yakobus, dan 1 Petrus. Nah, pada pagi hari ini kita lihat dulu ya dalam 1 Petrus, pasal yang pertama. Bapak tidak ambil semuanya, ayat yang ke-6 aja ya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, firman Tuhan boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk kita tidak boleh bimbang di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya apa yang kita minta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus yakin kita sudah menerimanya. Amin. Nah, kita lihat juga dalam Yakobus pasal 2 ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, ayat 14 sampai 17 Bapak akan bacakan buat kalian semua. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi iman tanpa perbuatan pada dasarnya, pada awalnya adalah mati. Artinya kalau kita punya iman, tetapi kita tidak melakukan
seperti yang kita imani, yaitu sama dengan kebohongan. Seperti halnya kalau kalian pengen jadi seorang dokter, tetapi kalian tidak pernah suka dengan yang namanya seorang dokter, atau kalian punya cita-cita menjadi seorang penyanyi terbaik, tetapi kalian tidak pernah melatih vokal kalian, tidak akan pernah kesampaian. Artinya apa yang kita doakan itu juga yang kita lakukan, atau apa yang kita imani itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Artinya iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Paham ya? Nah, kita akan masuk ke materi kita bagian A, pengantar. Anak-anak bisa lihat, manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun dalam kehidupannya, terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Ingat bahwa beragama dan beriman itu dua unsur. Sebenarnya itu unsurnya berbeda, tetapi di dalamnya sangat berkaitan ya. Satu dengan lain sangat berkaitan. Nah, dalam surat Yakobus yang telah kita bacakan tadi, 2 ayat 14 sampai 17, tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Seperti yang telah Bapak sebutkan contoh tadi ya. Manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun di dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya manusia beragama haruslah beriman, itu secara idealnya. Artinya bahwa mungkin di dalam kehidupan kita banyak menemukan orang yang sudah beragama Kristen, tetapi di dalam kehidupannya tidak menunjukkan buah-buah dari kekristenan tersebut. Misalnya kasihnya, kesabarannya, makanya ada 9 buah roh, kasih, sukacita, ada kemurahan. Oleh karena itu, ada penguasaan itu juga ya. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita bahwa ketika kita sudah beragama, seperti kita diharapkan mampu menunjukkan ajaran dan pemahaman dari agama yang kita anut. Artinya kita diminta pertanggungjawaban. Semua di dalam kehidupan kita perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, idealnya manusia beriman atau manusia beragama, yaitu manusia yang beriman. Nah, kalau manusia beragama tidak beriman, apa namanya ya? Ada orang yang berpikir pembahasan mengenai iman dan pengharapan hanya cocok untuk orang dewasa. Akan tetapi anak-anak dan remaja seperti kamu juga membutuhkan penjelasan dan penguatan mengenai apakah itu iman dan pengharapan. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara membangun iman dan pengharapan sebagai murid-murid Yesus, serta apa dampaknya bagi kehidupan secara pribadi maupun sosial. Nah, dalam pelajaran ini kamu akan dibimbing untuk memahami apa dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Pembahasan ini tidak dilakukan melalui pemahaman teologi yang berat. Sebaliknya, kamu akan dibimbing untuk memahami dampak dari hidup beriman dan pengharapan dengan cara belajar dari berbagai cerita kehidupan dan cerita Alkitab. Nah, jadi bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana hidup beriman dan hidup berpengharapan sebagai dampaknya di dalam kehidupan kita. Nah, materi disampaikan bukan sifatnya berat ya, tapi di sini cerita-cerita yang menginspirasi di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan masuk dalam ceritanya juga ya. Ada cerita tokoh dalam kehidupan sehari-hari maupun tokoh di dalam Alkitab. Selanjutnya kita masuk di bagian B ya. Memahami makna iman dan pengharapan. Coba kalian cermati gambar di bawah ini. Ada sebuah perahu dengan 2 buah dayung. Dapatkah kalian sebutkan apa fungsi dari
dua buah dayung tersebut? Ya, dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu, jelas ya. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi, jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Sangat jelas ya, jika tidak ada iman, tidak ada pengharapan, maka kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Jadi kalau hanya ada perahu saja tanpa ada dayung, maka perahu tersebut akan diombang-ambingkan oleh air sungai tersebut atau dengan angin yang kencang. Artinya dayung sangat memiliki peran yang penting. Dayung tanpa perahu juga tidak akan jalan. Perahu tanpa dayung juga tidak akan jalan. Keduanya saling membutuhkan. Demikianlah pengharapan dan juga iman di dalam kehidupan kita. Iman dan pengharapan harus sejalan. Artinya keduanya harus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan sampai contohnya iman atau pengharapan seperti digambarkan dayung dan perahu, kita mengubah posisinya tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu juga kehidupan, jika tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau kita hidup tanpa iman dan pengharapan, maka kita tidak memiliki tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Tidak ada visi, tidak ada tujuan, tidak ada keinginan untuk kita merubah kehidupan kita. Terus terombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Keraguan, putus asa, menyerah terhadap keadaan, melihat sesuatu yang sulit, berhenti untuk berusaha. Sehingga kita manusia kadang-kadang melakukan sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Oleh karena itu, milikilah iman dan pengharapan supaya kalian punya visi, punya tujuan, punya fokus di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya kita lihat bahwa apakah kamu dapat menjelaskan menurut pikiran dan pengalaman kamu apa itu iman dan apa itu pengharapan. Jadi ini benar-benar murni berdasarkan pemikiran kalian, berdasarkan pengalaman kalian. Iman artinya ini. Terus pengharapan artinya ini. Sangat jelas ya, tanpa campur aduk dengan pemahaman-pemahaman dari luar atau dari buku. Jadi ini benar-benar murni berdasarkan pemikiran dan pengalaman hidup kalian. Terus yang kedua, siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Jadi di sini kalian diminta untuk milih tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang dimana kalian pilih bahwa itu orang yang beriman dan berpengharapan. Terus alasannya kalian memilih hal tersebut. Misalkan kalian milih Daud. Alasannya kenapa Daud bla 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 bla, Musa alasannya bla bla bla. Tetapi ingat ya, mereka yang memang berhubungan dengan iman dan pengharapannya. Nah, kamu dapat menyebutkan lebih dari 2 atau 3 orang tokoh dan kemungkinan ada teman yang memilih tokoh yang sama dengan kamu. Tentu dengan alasan masing-masing. Jadi kalian boleh pilih bisa 4, 5, 6, minimal ada 3. Tidak ada maksimal, jadi minimal itu ada 3 yang kalian pilih ya, tokoh yang ada di Alkitab, disertai dengan alasan yang benar-benar sesuai dengan tokoh tersebut, yang berkaitan dengan iman dan pengharapan. Sekarang kamu dapat menyimpulkan secara bersama-sama pengertian iman dan pengharapan serta apa kaitannya antara iman dan pengharapan.
Nah, sekilas kita akan mengingat kembali ya materi-materi kita yang sebelumnya. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu pengertian daripada iman. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Jadi iman itu yang membuat kita itu percaya bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Allah sampai kapanpun tidak pernah bisa kita lihat karena kita manusia berdosa. Oleh karena itu Allah yang menyatakan dirinya supaya kita bisa lihat di dalam Yesus Kristus. Menurut Nifrik dan Bolan, beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Allah yang telah membebaskan, dalam kurung memerdekakan manusia melalui Yesus Kristus. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu kamu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi yang terpenting di sini, iman dan pengharapan itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan yang terakhir dalam perbuatan kita. Hal itulah yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain bisa melihat perbuatan kita, oh orang yang beriman seperti ini. Orang yang beriman ada perbedaan di dalam kehidupannya. Sehingga orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Jadi kalau pengharapan itu sifatnya untuk hal-hal yang baik ya, di mana di dalam pengharapan pasti ada tujuan. Orang punya pengharapan pasti punya tujuan di dalam kehidupannya. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Jadi kalau orang yang tidak memiliki iman, tidak mungkin ada pengharapan di dalam kehidupannya. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tetapi juga masa depan yang lebih baik bagi kehidupan kekal di surga. Jadi bahwa kita sebagai orang Kristen, pengharapan kita bukan hanya kehidupan yang sementara di dunia ini. Ingat ya anak-anak, kita selama kita hidup ya ada batasnya. Paling kuat 80, bahkan 90, bahkan 100 tahun. Itu sudah banyak penderitaan yang harus kita alami. Tetapi kita lihat bahwa pengharapan atau harapan itu bisa membuat manusia itu lebih kuat, lebih bertahan menghadapi keadaan yang sesulit apapun. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita membuat kita bertahan karena ada harapan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kamu percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan menaruh pengharapan akan janjinya, yaitu menyelamatkan, memerdekakan, serta menyertai hidup kamu selalu. Jadi, bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa iman dan pengharapan itu tujuannya atau arah akhirnya tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Karena kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti.
di mana pengharapan kita mampu memerdekakan, pengharapan kita itu sesuatu yang sangat kita pegang bahwa Allah pasti menyertai, memberkati, bahkan memulih kehidupan kita. Sangat penting ya iman dan pengharapan di dalam kehidupan kita. C. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Pelajari cerita di bawah ini, kemudian diskusikan isi cerita dalam kaitannya dengan dampak hidup beriman dan berpengharapan. Bandingkanlah dua buah cerita ini dan tuliskan nilai-nilai apakah yang dapat kamu teladani dan kaitannya dengan iman dan pengharapan. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar isi cerita ya. Yang pertama, Dr. Moore dan anak lelaki buta. Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Artinya sudah banyak sekali ya nyawa-nyawa yang diselamatkan oleh Dr. Moore. Dia tinggal di sebuah kota tua di Prancis. 20 tahun yang lalu dia adalah seorang narapidana. Wow. Ada kasus ya, sehingga dia masuk ke dalam penjara atau disebut dengan narapidana. Kekasihnya mengkhianati dia dengan lari ke pelukan lelaki lain, dan karena emosi dia melukai lelaki tersebut. Statusnya sebagai mahasiswa di universitas terkenal berubah menjadi seorang narapidana. Dia dipenjara selama 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Statusnya sebagai bekas narapidana menyebabkan sukar memperoleh pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan, ia menjadi bahan ejekan dan hinaan. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dia telah mengincar sebuah rumah di bagian selatan kota yang akan menjadi sasarannya. Dalam rumah tersebut hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Dia pergi ke rumah tersebut dan mencongkel pintu utama sambil membawa sebuah pisau belati. Ketika ia masuk ke dalam rumah, sebuah suara lembut bertanya, "Siapa itu?" Moore sembarang menjawab, "Saya adalah teman papamu. Dia memberikan kunci rumah kepada saya." Anak kecil ini sangat gembira, tampak curiga berkata, "Selamat datang, namaku Kay. Tetapi papaku malam baru sampai ke rumah. Paman, apakah engkau mau bermain sebentar dengan saya?" Dia memandang dengan mata yang besar dan terang tetapi tidak melihat apapun, dengan wajah penuh harapan. Di bawah tatapan memohon yang tulus, Moore lupa kepada tujuan awalnya dan langsung menyetujuinya. Dia sangat terheran-heran dengan anak yang berumur 8 tahun dan buta ini dapat bermain piano dengan lancar. Lagu-lagu yang dimainkannya sangat indah dan gembira. Bagi seorang anak normal harus melakukan upaya besar sampai ke tingkat seperti anak buta ini. Setelah selesai bermain piano, anak ini melukis sebuah lukisan yang hanya dapat dirasakan di dalam dunia anak buta ini. Seperti melukis matahari, bunga, ayah, ibu, dan teman-teman. Dunia anak buta ini rupanya tidak kosong, walaupun lukisannya kelihatannya sangat canggung. Bentuk bulat dan persegi tidak dapat dibedakan, tetapi dia melukis dengan sangat serius dan tulus. "Paman, apakah matahari seperti ini?" Moore tiba-tiba merasa sangat terharu. Lalu dia melukis di telapak tangan anak ini beberapa bulatan. Matahari bentuknya bulat dan terang, warnanya keemasan. "Paman, apa warna keemasan itu?" Dia menongakkan wajahnya yang mungil seraya bertanya. Moore terdiam sejenak.
lalu membawanya ke tempat terik matahari. Emas adalah sebuah warna yang sangat vitalitas, bisa membuat orang merasa hangat, sama seperti kita memakan roti yang bisa memberikan kita kekuatan. Anak buta ini dengan gembira menggunakan tangannya meraba ke keempat penjuru seraya berkata, "Paman, saya sudah merasakan sangat hangat. Dia pasti akan sama dengan warna senyuman paman." Mor dengan penuh sabar menjelaskan kepadanya berbagai warna dan bentuk barang. Dia sengaja menggambarkan dengan hidup sehingga anak yang penuh imajinatif ini mudah mengerti. Anak buta ini mendengar ceritanya dengan sangat serius walaupun dia buta. Tetapi rasa sentuh dan pendengaran anaknya lebih tajam dan kuat daripada anak normal. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya Mor teringat tujuan kedatangannya, tetapi Mor tidak mungkin lagi merampok hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat. Dia akan melakukan kejahatan lagi. Berdiri di hadapan Kay, dia merasa sangat malu. Lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tuanya. Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Anda adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik walaupun matanya buta tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya. 3 tahun kemudian Mor menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran dan memulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay sehingga Kay bisa melihat keindahan dunia ini. Kemudian Kay menjadi seorang pianis terkenal yang mengadakan konser ke seluruh dunia. Setiap mengadakan konser, Mor akan berusaha menghadirinya, duduk di sudut yang tidak mencolok, mendengarkan musik indah menyirami jiwanya yang dimainkan oleh seorang pianis yang dulunya buta. Baiklah anak-anak, kita lihat refleksi di bawah ini. Ketika Mor mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupannya, semangat dan kehangatan Kay kecil yang buta ini memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya. Kay yang tinggal di dalam dunia yang gelap sama sekali tidak pernah putus asa dan menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya dia membuat orang menyadari betapa besar vitalitas dalam hidup ini. Vitalitas dan semangat ini menyentuh ke dasar hati Mor. Cinta dan harapan akan dapat membuat seseorang kehilangan niat melakukan kejahatan. Sedikit harapan mungkin dapat menyembuhkan seseorang yang putus asa, atau bahkan dapat mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang. Seperti Mor yang telah membantu banyak orang ketika mengalami putus asa, bukalah pintu hatimu, maka cahaya harapan akan menyinari hatimu. Puji nama Tuhan, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita telah belajar bagaimana kisah seorang Mor atau Dr. Mor yang awalnya seorang narapidana, tetapi bagaimana perjumpaannya dengan Kay bisa mengubah kehidupannya. Harapan inilah yang membuat Kay akhirnya menjadi seorang yang sangat terkenal maupun Mor. Keduanya sama-sama hebat di bidang masing-masing. Kay menjadi pianis terkenal dan Mor menjadi dokter. Inilah pentingnya harapan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, materi kita telah selesai, anak-anak. Nah, di bawah ini ada tugas siswa. Untuk bagian A, sudah Bapak sampaikan di atas ya, tidak perlu lagi disampaikan. Nah, sekarang kita masuk di bagian B, ceritakan pengalaman hidup pribadi kalian yang berkaitan dengan harapan. Isinya tentang kalian pernah menghadapi keadaan sulit. Jadi, di sini temanya tuh harapan ya. Nah,
Di dalam tema harapan itu yang terpenting bagaimana kalian menghadapi ya keadaan yang sulit dalam kehidupan kalian. Apakah kalian berhasil atau tidak? Jadi ini pengalaman kalian diceritakan kembali ya. Nomor 2, sebutkan 5 hal menarik dari kisah Dr. Moore dan anak lelaki buta yang bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu. Berikan alasannya. Jadi berdasarkan cerita Dr. Moore dan Kay tadi, ya kalian diminta untuk sebutin 5 alasan bahwa hal tersebut menarik dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian, serta berikan alasannya. Puji nama Tuhan, bisa ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan, proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya anak-anak, tolong persiapkan diri, kita akan berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang proses belajar kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau tetap memberkati kehidupan kami di dalam keluarga kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.